Hai guys, Sahabat Motor here. Dan balik lagi di sesi Sahabat Motor Test Ride. Sahabat Motor Test Ride itu apa sih? Sahabat Motor Test Ride itu dimana gua Sahabat Motor bakal ngetes berbagai macam motor. Dan gua akan memberikan opini gua, test ride, bukan review. Gua akan memberikan opini gua tentang motor tersebut. Dan gua harap bisa jadi acuan lu pada buat beli motor baru atau semacamnya. Oke, seperti yang lu udah tunggu-tunggu pada. Hari ini kita punya 2015 Kawasaki Ninja Double R Mono. Oke guys, banyak banget yang dari lu minta buat gua ngetes di motor. Bang, cobain Ninja Double R Mono, RR Mono, Ninja Nopego 2,5 SL 1 silinder. Dan ya, hari ini gua bawa. Dan sorry banget kalau lu melihat ini sennya belum dibetulin sama temen gua. Dia bekas crash, dan nggak crash sih, cuman jatuh gitu loh. Ya, jatuh dikit loh, dan itu belum sempat dibetulin. Dan akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, kata dia tes dulu aja. Motornya masih standar. Sebenarnya gue pernah bawa di motor. Di motor. Jadi nggak bisa dibilang gue baru pertama kali coba juga. Oke, lihat fisik. Kalau dari fisik dulu, gue demen banget nih motor. Dia lebih lancip-lancip. Sebenarnya gue nggak tahu demen depannya ya. Gue lebih demen pantatnya itu loh. Pantatnya itu super sport banget. Tapi ya kayak sih kalau duduk tuh nggak nyaman banget. Kayak ini keras dan kecil gitu. Tapi keren banget. Dan ada ya begitulah. Jadi belakangnya gue demen, depannya terlalu kecil kalau menurut gue. Tapi mungkin ya kalau lu agak kecil juga orangnya cocok-cocok aja. Cuma kalau gue gak terlalu demen. Ini tuh 250 cc 1 silinder. Harganya itu tuh dia tuh pricingnya pinter banget. Kayak mau neken CBR 2,5 yang 1 silinder sama motor-motor 150 cc lainnya. Harganya agak beda jauh dengan CBR kan. Ya gue demen banget Pantatnya keren banget loh sumpah. Dan motornya masih standar, cuma ganti ini doang nih, lampu Proji tuh. Bisa lihat keren ya warnanya. Warnanya sama ini, lampu senjanya diganti warna putih. Kan tadi nggak kayak gitu. Terus ini ada stiker Speed Hunter SAC, Speed Hunter Community, anjay. Terus ada stiker Sahabat Motor. Ini masih lama banget. Maksudnya lu bisa lihat dari warnanya. Ini yang model dulu, bukan yang sekarang. Yang dulu kan gue sempet salah bikin gitulah. Ini motor kecil banget. Itu sorry banget ya sennya begitu. Gue udah pernah bawa dulu. Kalau lu bisa lihat ini tuh underyoke ya. Kayak moge gitu, nggak kelembar, underyoke ya. Ada high beam, low beam, ada pass light juga tuh. Ada pass light juga, ada sen kanan kiri, ada klakson. Ini bukan lampu hazard, ini buat saklar lampu depannya. Soalnya kan dia pakai HID. Kalau dinyalain, kalau dipencet tuh nyala, HID-nya nyala. Nah, kalau diginiin mati lagi. Ya, spionnya sama persis sama 2,5. Ini ada kill switch, starter. Ya, tinggi gua 170 cm. Sekitar segitu lah, 170, tapi nggak sampai 175. Dan gua bener-bener bisa menapak sempurna kanan kiri, bahkan sampai nekuk kaki gua. Jadi menurut gua motor ini pendek. Dan ya kita oke, itu speedometernya. Speedometernya gua udah menengkap. Ada fuel indicator, tachometernya digital, ada jam 4:29. Ada odometer 2047 km, ada Kawasaki-nya. Ini apa nih? Ini kayak buat riset deh. Ini Odo, Trip A, Trip B, Odo. Oke. Starternya, knalpotnya masih standar. Pokoknya ini motor full standar, coba ganti lampu depan doang. Dan yuk kita coba ya. Oke. Jadi motor ini tuh full standar. Dan ya, ya banyak banget yang dari lu udah pada minta, bang cobain ini Kawasaki Ninja RR Mono, Double R Mono, 2,5 1 silinder. Ini gue cobain. Sebenarnya ini udah mau lama gue cobain. Sebenarnya ini udah lama mau gue test ride. Di videoin test ride. Cuma jadi ini tuh harusnya tuh gue test ride setelah gue nyobain Ninja yang 2 silinder. Tapi sayang sekali crash kan. Dan itu udah lama banget dan masih belum dibetulin. Jadi ya udah. Kalau buat nih, jadi gini loh. Kalau ngomongin riding position, motor ini kalau lu bilang R15 pegel,
Lo ngomong R15 pegel, ini motor tuh lebih pegel jauh. Bener ya? Kalau R15 gue bener-bener bisa handle, tapi ini motor pegel banget. Tapi tergantung cara lo bawanya. Kalau lo bawa tegak begini nih, lo bawa lurusin tangan, itu tuh lama-lama bakal terasa pegel di tapak tangan lo. Bener-bener pegel banget, parah. Tapi kalau lo bongkokin bentar dikit, itu nggak, pegelnya bener-bener tes hilang. Tapi kalau motor botakin, enak banget, antep banget ya tuh ya. Dia punya tangki itu mirip bang, hampir mirip Ninja 2,5. Tapi kalau Ninja 2,5 yang 2 silinder itu tuh lebar, ini tuh kecil dan tinggi. Jadi seperti yang gue bilang di video CBR 150R, gue pernah bilang kalau video tangkinya tuh mirip Ninja RR mono. Jadi kayak gini loh, tak gitu. Jadi kalau buat takin sih mantep banget boy. Ya kalau boleh jujur ini motor tuh kecil banget deh, sumpah. Kecil tapi tenaganya itu nampol. Jadi kalau menurut gua ini motor tuh apa ya, untuk lu yang demen tenaga yang di bawah, tapi ya karena satu silinder, tenaganya lebih ke torsi, akselerasinya dapat banget. Akselerasinya gila banget kalau boleh jujur. Lu bener-bener merasakan akselerasinya tuh enak banget. Dan buat manuver nikung, oke, pertama kali gue coba di motor tuh nggak begitu enak. Kita nggak lewat sono, soalnya jalannya jelek, gue juga males. Kita nggak lewat sono, motor ini tuh pertama kali gue coba buat nikung nggak enak. Oke, gue pertama mikir buat tikung nggak enak, tapi lama-lama gue coba buat tikung tuh enak. Tapi lu mesti pinter mainin motornya. Maksudnya gimana ya? Dia tuh jadi kayak udah agak kayak bawa moge gitu, ada counter steering, ada dia ngebuang sedikit ya, mungkin karena stang underjognya ya. Jadi kalau dibandingin sama Ninja 2 silinder, bro, ini lebih pegel jauh. Gue pernah bawa nih motor, top speed yang gue pernah dapet itu 143 di depan Suci Cipik. Itu pernah gue bawa 143, 140, pokoknya mirip-mirip sama 2,5 juga yang 2 silinder waktu itu 140-an. Tapi kayak gitu, gue bener-bener agak menyarankan kalau yang gak demen nunduk, ini asli. Kalau lu gak demen, waduh, ada Subaru ya, keren banget anjing, asli keren banget. Subaru keren banget ya. Waduh, macet. Nah, sekalian nih lu lihat kalau gue bermanuver kalau macet itu pakai ini tuh gila. Ini tuh dibanding sebenarnya motor, gue langsung diem anjing. Gue motor fairing itu tuh bisa diajak slip, terutama motor ini. Nggak terlalu gede lah, nggak gede malah, kayak ya biasa aja gitu, kecil banget kalau gue bilang. Tapi ya gitu, 2,5 coy. Nih lu lihat ya, wajib gue angkat. Satu 30 bro. Itu gigi berapa tuh? Gigi 5 atau 30. Gila, di motor tuh mau lu tarik, malah ngajak lu kebut, tau gak? Ini dan tapi ini tuh pakai knalpot standar, gilanya tuh. Gue belum coba CBR 250 yang 1 silinder, tapi nggak tahu kenapa gue bisa bilang ini lebih enak jauh. Gue jamin untuk pertama kali bawa, kayak gue pertama kali bawa tadi, ampun gila, bener-bener sakit tangan gue, sakit bener-bener. Gue bawa R15 gak pernah sakit ini, tapi lama-lama, wah gila, enak banget sumpah. Gue sekarang nggak heran sih kalau lu pada suruh gue coba ini motor. Mungkin lu pada mau ngeliat gue bakal ngomong duduknya gimana gitu ya. Mungkin, tapi waduh, ini sih bener asli coy, enak banget sumpah. Mungkin cuma butuh penyesuaian bentar. Kawasaki buat soal mesin kayak ini gue demen. Tapi ya gitu, sayangnya kalau di motor lu ganti knalpot ya, suaranya 1 silinder bro. Tapi powernya sih gue demen banget, sumpah. Pemain aksel ini paling gila. Mungkin karena ini 2,5 1 silinder pertama yang gue coba ya gitu. Cuma kalau dari pengakuan temen gue, dia punya kipas tuh sering nyala, sering banget, radiatornya tuh sering nyala, dan suaranya tuh kenceng asli. Kalau lu bawa biasa bawa Pego, bawa 150, pindah ke 250, man, it's not a big deal. Itu tempat duduk belakangnya tuh nggak friendly banget asli. Nah tadi gue bawa pembonceng dan pemboncengnya bilang itu lebih hina jauh daripada R15. Mungkin kalau ada fans yang 250cc 1 silinder, gue gak heran loh kalau ada yang demennya 1 silinder. Tarikannya beda. Kalau sama 2 silinder tuh dia mejen, nggak mejen ya, beda. Dia lebih di atas, macet anjir. Ya mungkin lu bakal lihat gua beratraksi melewati macet-macet ini.
Ya boleh nyelap nyelip tapi nggak boleh masuk jalur busway. Yoi. Boleh nyelap nyelip tapi nggak boleh masuk jalur busway. Karena masuk jalur busway itu agak ya, gue nggak terlalu demen sih. Mau semacet apapun, gue nggak munafik dan so suci, tapi emang gue nggak demen masuk jalur busway karena agak berbahaya. Nah itu tapi memang agak mepet-mepet gitu sih tangan lo. Nah kalau buat macet-macetan sih ya di motor mungkin akan menimbulkan kesakitan untuk yang belum pernah nyoba, belum pernah bawa, pasti akan merasa sakit sedikit, gue jamin. Tapi buat yang udah sering bawa, buat selap-selip, buat filtering, enak gila. Ini bawa 2,5 loh. Bawa 2,5 bisa selap-selip seenak jidat gitu. Emang bau dia kan kecil kan. Ya mungkin kalau spionnya ditekuk lebih gurih, cuma bahaya, jangan. Ya mungkin gua nggak bakal bisa tarik gila-gilaannya soalnya itu rame banget sih. Oke, gue coba dapat yang tadi, berarti yang dipik berarti paling kenceng lah. Cuma gue jamin itu masih bisa lebih lah. Gila lo. Kita coba buat ngerubah. Lu mesti pinter-pinter mainin gasnya sumpah. Karena responsif lu mesti pinter-pinter main gasnya sih. Dari tadi masalahnya adalah mungkin gue belum masuk ke gear yang tepat. Soalnya terlalu responsif sih, gas dikit loncat gitu. Tapi enak. Ya jadi mungkin seperti itu aja test ride 2015 Kawasaki Ninja RR Ninja Double R Mono ini. Ya mungkin kalau lu demen test ride seperti ini, sebenarnya gue udah pernah bawa di motor, jadi gue nggak bisa ngomong banyak gitu. If you like this video, click the like button below right there, and don't forget to subscribe this channel right, atau berlangganan di bawah sono tuh, bawah kiri. Don't forget to like this video, comment below, share to your friend, and don't forget to subscribe to Sapuan Motor YouTube channel. And I'm Sapuan Motor, sign out, bye. Macet pak. Ya ini nih mulai berasa ya. Ini kalau udah macet gini nih mulai berasa nih.